Sambil santai aja ya Bapak semua. Yang di apa namanya di belakang gabung aja, gabung dulu sini. Pak yang di belakang gabung Pak, sini Pak. Ayo Pak. Benar. Iya. Kakaknya gede itu lagi nih. Ya buat teman-teman yang di belakang kita biar bareng-bareng, ntar makannya bareng-bareng. Yuk sini semua. Iya makanya sini dulu, belum matang. Lawannya belum matang, makanya sini dulu kita semua. Iya benar Pak. Sampai nunggu Nisa. Iya. Di sini aja dulu. Udah semua tiba. Masih ada. Tukang masak lah biarin aja, yang lain aja. Masih ada? Teman-teman masih ada di belakang, ditunggu masih ya. Agar tukang masak fokus dulu sampai nanti kita selesai acara, baru kita selesai sholat isya dan kita lanjut sama makan. Kalau emang ada cemilan nggak apa-apa, cemilannya dikeluarin aja sama sekarang ini. Terus minuman kalau ada kopi nggak apa-apa, kopi sambil santai aja. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati, saya muliakan orang tua saya, Bapak Minin Sa'aman. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru-guru kita semua, Mukarram Ustaz Minin Ibrahim dan Mukarram Bapak Dr. Abi Bagja Wijaya SPD Mafe yang sedang kurang sehat. Kita doakan bersama-sama semoga Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan badannya sehingga bisa senang-senang lagi bareng-bareng kita semua di tempat ini. Yang saya hormati para orang tua kami, para penasehat, Bapak Haji Wajid Sulaiman, Bapak Haji Muhammad Yunus, Bapak Haji Endang, dan juga seluruh rekan-rekan sahabat seperjuangan jamaah Miftahul Jannah yang mohon maaf namanya tidak bisa saya rangkai, saya tata satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, takzim serta mahabbah saya kepada bapak-bapak jamaah sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan segala limpahan rahmat serta izinnya kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul, bermuajalah, bersilaturahmi di tempat yang nikmat, yang adem, yang tenang di Villa Samira Puncak Bogor. Semoga perjalanan kita dari rumah ke tempat ini sampai dengan kita kembali nanti ke rumah kita masing-masing kiranya diberikan keselamatan, kelancaran, kemudahan, dan juga perjalanan kita ini membawa manfaat terutama untuk diri kita sendiri dan juga untuk jemaah yang lain. Sholawat beserta salam semoga tercurah terlimpah kepada junjungan kita baginda Allah Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan insya Allah sambung menyambung kepada kita semua selaku umatnya yang masih tetap menjalankan ajaran serta sunnah-sunnahnya. Baiklah bapak-bapak jamaah majelis berjamaah Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita rencanakan di awal pada saat kita berangkat kemarin, bahwasanya tujuan kita ke puncak pada hari ini di tanggal 18 dan 19 bukan hanya sekedar jalan-jalan, bukan hanya sekedar rekreasi, bukan hanya sekedar senang-senang, tapi ada maksud dan tujuan yang mana tujuan ini tentu untuk kepentingan orang banyak.
Yang pertama, sama-sama kita ketahui bahwasanya bulan Idul Adha atau bulan Haji, bulan Zulhijjah itu kurang lebih 1 bulan lagi. Kalau dilihat dari tanggal kalender itu tanggal 17 Juni. Kurang lebih waktunya hanya 1 bulan dari sekarang. Nah ini berkenaan dengan itu, sampai dengan hari ini kita belum membentuk kepanitiaan. Nah, dari malam hari ini kita sudah sepakat dengan para penasehat, dengan para pembina bahwasanya malam hari ini akan kita bentuk kepanitiaan Idul Kurban. Langsung saja, ini ada beberapa nama yang akan kami tawarkan kepada jemaah sekalian. Ini sifatnya terbuka, silakan kasih masukan. Yang pertama ini Bapak Afrizal Maulana SEMM. Setuju. Itu baru satu. Kedua lagi gimana? Yang kedua Bapak Sakdun. Ketiga. Ngopi dulu. Yang ketiga Bapak Al-Jubri. Nah dari tiga ini ada beberapa yang masing-masing punya kriteria tersendiri. Jadi tahun kemarin kita sudah berhasil Pak Afrizal dengan sebagai ketua panitia, dan kemarin pada saat kebiar Ramadan Pak Afrizal juga sudah alhamdulillah berhasil melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Nah Pak Jupri ini belum pernah nih di Idul Adha. Saya dulu belum pernah. Sama yang lain juga belum pernah, kayak udah aja. Lanjutkan. Nah karena Idul Adha ini kita menyangkut banyak orang, jadi tidak kalau PHBI kan skupnya hanya segelintir saja. Ini perlu diketahui untuk kurban ini bukan hanya Muslim yang akan nanti menerima kurban, termasuk non Muslim pun ini akan menerima, Pak. Jadi skalanya ini skala lebih besar dari PHBI. Nah ini kita butuh orang-orang yang pertama karena memang juga waktunya hanya sedikit, hanya 1 bulan. Jadi perlu butuh orang-orang yang cekatan pertama. Terus kedua, langkah-langkahnya itu sudah terorganisir dalam artian dalam waktu sebulan ini dia sudah punya rencana ke depannya gitu loh. Apa yang harus dia perbuat sudah ada bayangan. Setelah kita pulang dari puncak, saya harus melakukan ini. Itu sudah terkonsep oleh si calon ketua ini. Kalau boleh saya saran sebenarnya dari 3 orang ini yang sudah, karena memang skalanya skala besar, ini Pak Afrizal karena pertama sudah 2 tahun Mantap. di Gebiar Ramadan dan itu berhasil, dan kemudian tahun kemarin pun di Idul Adha itu juga sudah coba dilaksanakan. Karena kalau waktunya masih 2 bulan mungkin kita masih bisa pilih yang lain, tapi kalau waktunya hanya sedikit sekali, hanya 1 bulan, ini kita butuh orang yang sigap cepat gitu. Nah ini mohon masukannya kepada pembina-pembina kita, Bapak Ustadz Benin Ibrahim, bagaimana untuk Pak Afrizal gitu. Oke, Lanjut ya. Lanjutkan Teguh Wisnu. Keputusan. 2 periode. Jangan kasih kendor, Pak. Jangan kasih kendor. Nah, baik, kita setuju semua ya Pak Afrizal. Nah, baik. Pak Afrizal, ini keputusan mutlak dari jemaah bahwa Pak Afrizal diberikan amanah untuk tahun ini sebagai ketua Idul Kurban atau Idul Adha 1440 Hijriah. Dan untuk struktur kepanitiaannya nanti silakan dipilih sama Pak Afrizal, terutama untuk sekretaris
kemudian bendahara dan perlengkapan itu yang paling utama, sama humas yang paling utama itu empat seksi itu yang paling dominan di acara Idul Adha. Dan Mencari korban. oh iya, itu marketing memang. Kemudian untuk operasional dari panitia Idul Kurban ini kita biasanya mengambil dana dari kas DKM kurang lebih 1 juta. Silakan dikeluarkan di awal. Jadi mungkin kita butuh pembuatan banner, kemudian butuh pembuatan brosur dan lain sebagainya, pembersihan lapangan. Ini silakan digunakan uang kas DKM 1 juta di awal dikeluarkan untuk operasional dari kepanitiaan Idul Kurban. Nah kemudian kita sepakati dulu di sini bersama sebelum nanti panitia ini bergerak. Kalau saya ambil dari beberapa lingkungan, dari beberapa masjid, bahwasanya untuk urunan sapi di masjid-masjid tetangga-tetangga kita itu kurang lebih 1 jiwa itu 3.500.000 itu per jiwa. Jadi kalau untuk 1 ekor sapi dia 7 orang kali 3.500.000. Nah ini di kita kemarin sudah sempat ngobrol sama pembina juga, paling tinggi banget untuk masjid kita ini 3.200.000 Pak Abrijal. Itu sudah paling tinggi, jangan lebih dari itu. Silakan diolah, mau 3.200.000 itu udah paling tinggi, tapi berharap 1.500.000 itu kita sudah bisa jalan. Itu silakan, karena kita insya Allah banyak channel-channel nih, sudah punya link yang memang sapinya lumayan gede dan harganya lumayan miring. Nah kita udah punya channel, jadi kita arahkan ke sana. Harganya bisa 24, kemudian belinya bisa 20, mudah-mudahan bisa seperti itu. Tinggal nanti negonya kita aja. Gitu. Nah kemudian untuk kambing, terkhusus kambing Jawa, ini kita mulai dari angka 3.200.000 atau 3.150.000 itu nanti kebijakan dari ketua panitia. Tapi paling besar adalah 3.200.000 kalau beli sama panitia. Kecuali kambingnya beli sendiri dari jemaah. Silakan, tapi untuk uang potongnya tidak kita wajibkan. Kalaupun ngasih silakan, tapi kalaupun nggak ngasih pun nggak masalah. Jadi kita tidak wajibkan. Nah, yang sapi 3.200.000 itu sudah bebas, free biaya potong dan biaya perawatan. Pokoknya ditanggung beres semua sama panitia. Itu untuk 3.200.000. Kalau memang ada jemaah misalkan yang ingin saya satu keluarga sapi sendiri, nggak harus jadi silakan, mau dicari sapi kita boleh, mau dibeli sendiri pun boleh, silakan. Jadi sayang kalau memang itu kita biarkan. Jadi malam hari ini saya pengen sebenarnya setelah kita pulang dari tempat ini, kita sudah merancang seperti apa sih kita bikin apa namanya TPA seperti itu dulu. Terutama guru-gurunya dulu. Apakah kita pakai guru-guru yang kemarin mengajar di Sarmat? Apakah kita pakai guru-guru yang baru dulu? Nah ini saya juga belum bisa putuskan, karena memang harus bicara dulu sama teman-teman yang lain. Kira-kira seperti apa bagusnya, enaknya, dan kemudian bisa rohnya berapa untuk guru-guru ini. Jadi yang belum bisa saya putuskan pada malam hari ini. Tapi yang jelas malam hari ini sudah ada wacana bahwasanya sebelum kita Idul Adha itu sudah terbentuk untuk TPA-nya. Saya ingin seperti itu. Nah ini yang terkait di seksi kerohanian, Pak Rusdi Aziz, Pak Ustadz Andri Maulana, kemudian siapa lagi mana ya? Berdua dong ya? Siapa? Oh iya, sama Bang Ardi. Ini mohon sikapi, karena memang sudah banyak pertanyaan dari jemaah juga, kapan TPA di masjidnya akan dibuka gitu loh. Yang jelas kita tinggal gurunya aja. Kalau tempat kita sudah siapin, kemudian alat-alatnya seperti record dan yang lain insya Allah sudah ada gitu. Hanya tinggal guru-gurunya aja yang belum. Dan waktunya kapan? Gitu. Dan untuk kategorinya siapa?
apakah itu untuk usianya berapa, dicampur atau enggak dari SD sampai SMP, atau di luar itu remajanya ada apa enggak. Ini yang harus kita bahas bersama-sama. Kalau memang malam hari ini bisa kita bahas, tapi kalau memang tidak memungkinkan malam hari kita bahas, ini setelah kita pulang dari tempat ini segera mungkin dibentuk atau dibicarakan dengan pengurus-pengurus yang lain. Boleh juga diundang dari taklim ibunya. Untuk Pak Rusdi, Pak Ustadz Nafi Maulana, mohon dipersiapkan untuk pembukaan TPA Masjid Jami Betawi Jannah dalam waktu dekat ini. Kalau bisa sebelum Idul Adha kita sudah buka. Gitu. Baik, para jemaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin dari saya itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah rencana-rencana program kita ke depan. Yang pertama, untuk yang paling dekat adalah peringatan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Dan kemudian setelah itu kita akan menghadapi PHBI Muharram, Gebiar Muharram. Dan yang tidak kalah pentingnya yang tadi saya ungkapkan adalah pembukaan TPA di Masjid Jami Betawi Jannah. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini mendapatkan ridho keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rencanakan ini berjalan dengan baik dan lancar, diberikan kemudahan dari semua segi, baik itu dari pendanaannya, kemudian dari tempatnya, semuanya yang sekiranya bisa menghambat acara kita ini, semoga Allah berikan kemudahan. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Pak Supraitno. Hidup Pak Sugi.